Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mas Firdaus telah menyampaikan hadis tentang 3 perkara yang penting bagi kehidupan kita, yang kalau kita bisa melakukan itu akan banyak keuntungan. Di antaranya adalah keuntungan sosial. Karena 3-tiganya itu berdampak pada persoalan sosial. Yang pertama, falyakul khairon aw liyasmut. Berkatalah baik atau diam. Susah enggak ini? Susah sekali. Susah ya Mas Firdaus ya? Sangat luar biasa susahnya. Apalagi sekarang dunia digital. Kalau lambenya itu enggak ngomong, maka tangannya jadi ngomong. Ingat satu riwayat, nanti itu ada pertanggungjawaban akhirat. Semua bisa ngomong. Betul ya? Moto ngomong, lambe genah ngomong, wis adate ngomong. Tangan itu ternyata bisa ngomong. Lah sudah diawali sekarang kalau tangan itu bisa ngomong. Bahkan tangan yang ngomong di dunia digital itu sangat luar biasa sadisnya. Ya, SMS. Apalagi yang suka copy share. Berita-berita yang enggak benar, hoax. Kita enggak tabayun dulu, asal share, ternyata salah, ternyata fitnah. Dan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Oleh karena itu, dari konteks hadis pertama, 1 perkara yang besar tadi, falyakul khairan aw liyasmut, berkatalah baik atau diam. Kalau kita bisa mengaplikasikannya di era digital ini luar biasa. Daripada kita tidak bisa menjaga omongan tangan kita, lebih baik kita diam. Nanti kalau sudah terlanjur kita sampaikan melalui SMS, WA. Sekarang yang lagi hangat apa? WA ganti bip. Dianalisa lagi. Bip seperti ini. Karena WA tingkat keamanannya kurang bagus. Beralih ke bip, punya Turki orang Islam. Diliterasi lagi ternyata juga kurang bagus. Beralih lagi ke mana? Telegram. Atau lagi namanya apa? Signal. Bingung. Jadi semuanya bingung karena orang akan mengamankan datanya diri masing-masing. Kalau bagi saya pribadi nggak begitu teramat penting, asalkan kita malah bisa mengamankan diri dari pembicaraan yang kurang baik di dunia maya. Itu lebih penting kalau kita bisa menjaga diri dari itu. Ya tentunya itu adalah ikhtiar ya, mau pakai signal, mau pakai apa WA, mau pakai apapun itu, yang penting kita bisa menjaga diri kita. Kalau enggak, diem aja, enggak usah digunakan, hanya menjadi penikmat saja. Ya, itu yang pertama. Maka kita akan selamat dari itu kalau kita mampu betul-betul berbicara yang baik. Bukan hanya selamat hati jiwa kita, tapi kita selamat dari sosial kita. Orang akan lebih menghargai orang-orang yang punya pembicaraan yang baik, yang omongannya bisa tertata dengan baik, santun. Ya, apalagi omongnya semuanya itu omongan berbobot. Ya, omongan yang memang ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, lebih baik selesai, jangan diteruskan. Yang kedua, hubungannya dengan apa Mas? Setelah ngomong terus kemudian tetangga. Kita tidak mungkin hidup tanpa tetangga. Dipastikan kita punya tetangga, dan tetangga kita itu banyak macamnya. Orang-orang punya kepentingan beda-beda, pekerjaan beda-beda, gaya beda-beda. Bahkan bisa jadi kita punya tetangga yang memang punya budaya yang memang tidak sama. Maka kemudian berbaik kepada tetangga ini bukan hal yang mudah, tapi kalau kita bisa melakukan, luar biasa. Kita akan sekali lagi punya keuntungan sosial.
tangga kanan kiri kita, ya, yang kalau di luar pesantren ya, kalau di pesantren sih tetangganya adalah teman-teman sendiri, tangga kamar. Tapi kalau di luar pesantren nanti kita akan dihadapkan betul-betul dengan lapangan, ya, di lapangan betul-betul kita harus paham bagaimana cara memuliakan tetangga. Tapi yang bisa ngasih contoh apa kira-kira? Satu, memuliakan tetangga apa, Mas Firdaus? Membagi makanan. Jadi berbagi. Utamakan tetangga yang dekat dulu, ya. Tetangga yang dekat dulu kita bagi kalau kita punya sesuatu. Apalagi? Ya tentunya tidak menggunjingnya. Ya. Apalagi kira-kira? Tegur, sapa, salam, sopan, santun. Ya, ini bagian dari kita muliakan tetangga dan banyak yang lain. Yang ketiga apa? Fal yakul khairan aw liyasmut. Kemudian fal yukrim jarah. Yang ketiga fal yukrim dhaifah. Yang ketiga ini juga perkara yang penting karena kita nanti itu pasti hari demi hari dilalui ketika kita akses sosial kita semakin luas, tamu-tamu juga akan semakin banyak. Maka ketahuilah memuliakan tamu itu luar biasa. Ya, kayak semacam kalau kita kedatangan tamu, apalagi orangnya soleh, ya, itu kayak kita diberikan anugerah, segala macam malapetaka, mara bahaya itu hilang bersama perginya tamu. Ini dalam riwayat banyak sekali disebutkan. Makanya jangan sampai kita pelit kalau ada tamu. Ada kopi, kasih kopi. Ada teh, kasih teh. Enak jajan, wai jajan. Enak panganan, kasih panganan. Dan yang lain sebagainya. Tamu adalah raja kita. Maka insya Allah rezeki kita akan semakin melimpah dan juga barokah dan selamat dari musibah. Allahumma amin. Ini 3 hal yang perlu untuk kita lalui, perkara yang sudah disebutkan oleh Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Mari kita amalkan yang sedikit, ya, yang sedikit dari mulai yang kecil, dari hal yang biasa dibiasakan, yang itu kadang-kadang awam bagi kita. Mungkin kita kurang paham tentang perkara-perkara 3 tadi. Ketika kita sudah paham, tinggal kita laksanakan. Insya Allah nanti akan banyak sekali hikmah dan tentunya banyak sekali nanti keuntungan yang kita dapatkan, bukan hanya secara individu kita mungkin semakin terasa kesolehannya, tapi ada dampak sosial yang sangat luar biasa. 3 perkara kalau kita lakukan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.